Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Ramadhani Lavani, NIM 158. Di sini saya akan mengajarkan tugas praktikum struktur data tentang fungsi rekursif. Jadi di sini soal pertama itu tentang konsep. Nah, di sini konsep yang pertama itu adalah konsep dari fungsi rekursif. Jadi di sini diminta untuk menjelaskan mengenai konsep rekursif serta contoh dari permasalahan yang ada di fungsi rekursif. Jadi untuk fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dengan kata lain, fungsi ini itu diibaratkan sebagai sebuah iterasi atau perulangan yang mana membutuhkan stopping condition. Namun berbeda dengan while yang juga membutuhkan stopping condition. Jadi untuk fungsi rekursif ini adalah stopping conditionnya tidak menggunakan untuk while itu stopping conditionnya kan harus menggunakan kondisi, sedangkan kondisinya itu harus ada di while-nya. Sedangkan untuk rekursif sendiri, stopping kondisinya itu ada di bagian if dan else-nya. Jadi bisa if, else. Itu. Jadi contohnya sudah saya buat di sini. Jadi di sini ada def pemangkatan x y. Jika y-nya itu sama dengan 0, jadi di sini y itu saya ibaratkan sebagai pangkat. X-nya ini adalah angkanya. Jadi jika pangkatnya itu adalah 0, yang di-return adalah 1. Jadi karena jika suatu angka dipangkatkan dengan 0 maka akan menghasilkan 1. Tapi jika salah, yang diretungkan adalah x dipangkatkan y dikalikan dengan pemangkatan x y-1. Jadi di sini dia itu akan terus melakukan perulangan sampai y-nya itu menjadi 0. Jadi jika dijabarkan ini akan menjadi x pangkat y berarti 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 0 sehingga menghasilkan 1024. Mungkin untuk konsep yang kedua itu adalah penjelasan mengenai Tower of Hanoi dan penjelasan dengan fungsi rekursif. Ya, jadi Tower of Hanoi itu adalah permasalahan Tower of Hanoi atau Menara Hanoi adalah sebuah permainan teka-teki di mana teka-tekinya itu adalah pemindahan 3 buah cakram yang memiliki ukuran yang berbeda dan diminta untuk memindahkannya ke tiang yang lain dengan aturan di mana cakram yang lebih kecil tidak boleh berada di cakram yang lebih besar. Yaitu bisa langsung diibaratkan jika diasumsikan ini untuk lempengan yang di A atau yang menggunakan 1 dan 2 ini akan langsung dipindahkan ke C. Kemudian dipindahkan ke B. Kemudian untuk lempengan yang ketiga itu akan langsung dipindahkan ke C. Dan setelah itu pindahkan lempengan yang di B ke C, yaitu lempengan yang 1 dan 2. Nah, diasumsi sendiri itu masih ada iterasi lagi, dimana iterasinya itu dari lempengan 1 yang awalnya ada di B menjadi ke A, kemudian lempengan yang kedua yang ada di B berpindah ke C, kemudian lempengan 1 yang ada di A berpindah ke C. Begitupun untuk asumsi yang ada di ketiga, di mana pemindahan dari itu udah asumsi setelah dipindahkan ke C ya. Jadi tadi itu ini 5 asumsi yang sudah ada di sini sudah saya jelaskan. Jadi bisa dibilang asumsi ini adalah proses iterasi yang lain. Jadi iterasi yang pertama yaitu pemindahan 1, 2, dan 3 ini. Kemudian di pemindahan itu ada, jadi bisa bilang di bawah ini masih ada iterasi yang lain menggunakan kondisi, yaitu kondisinya adalah asumsi yang tadi. Jadi ini adalah perulangan yang lainnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.